Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran orang dewasa dengan critical thinking. Baik, lanjut. Ini anggota kelompok kami, ada Arta Laki Bintang, ada Isabella, ada Azra Yoshika, ada Rizky Prastio Adi, ada Zelda Windu Zahira, dan ada Ramdan Malik. Kita masuk ke penjelasan teori. Menurut Ennis, tahun 1996, berpikir kritis adalah berpikir yang memiliki alasan tertentu dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, jika disimpulkan bahwa berpikir kritis atau critical thinking merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk berpikir yang dapat membantu menghadapi masalah dengan cara berpikir yang ilmiah. Nah, menurut Ennis juga, aktivitas berpikir kritis itu ada 5. Yang pertama itu mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, lalu mampu memberikan fakta yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga itu mampu memilih argumen yang logis, relevan, dan akurat. Yang keempat itu mampu menemukan ide terbaik berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir itu dapat menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Selanjutnya ada implikasi dari pembelajaran. Nah, berpikir kritis atau critical thinking ini memiliki hubungan dengan pemikiran bahwa berpikir adalah peluang individu yang harus dikembangkan supaya kemampuan mereka itu dapat bergerak secara optimal. Nah, implikasinya itu proses pembelajaran orang dewasa akan berjalan jika terlibat langsung dan idenya dihargai serta membutuhkan materi ajar yang berkaitan dengan profesi serta sesuatu yang baru bagi mereka. Nah, pembelajaran untuk orang dewasa ini biasanya lebih fokus pada masalah atau problem centered dan membutuhkan dorongan dan motivasi seperti membangun program-program pendidikan yang dirancang sesuai kebutuhan hidupnya dan disusun dengan adanya keterlibatan mereka. Orang dewasa itu belajarkan berdasarkan perumusan masalah. Nah, kemudian eh, gimana program pembelajaran orang dewasa ini tuh bisa diterapin sebagaimana efektifnya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Yang pertama itu penerapan prinsip andragogi. Yang pertama tuh ini berkaitan dengan pengalaman hidup dan profesional yang juga udah dirasakan oleh orang dewasa. Jadi pembelajaran ini tuh mesti lebih interaktif, reflektif, dan relevan ke kehidupan sehari-harinya. Nah, ada 2 poin yang mesti diperhatiin juga tentang keterkaitan dengan pengalaman. Ini materinya mesti disesuaikan dengan pengalaman sehingga dapat memahami dan mengaplikasikan konsep berpikir kritis dalam konteks kehidupan. Kemudian yang kedua ini pembelajaran mandiri, di mana mereka diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis ketika menghadapi situasi nyata. Yang kedua itu mendorong diskusi terbuka dan refleksi. Kenapa? Karena orang dewasa ini dalam mengembangkan critical thinking-nya seringkali membutuhkan diskusi terbuka, pertanyaan reflektif, dan juga debat. Poin pertama itu diskusi berbasis masalah nyata, di mana difokuskan pada masalah nyata yang dihadapi dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-harinya yang memacu mereka untuk dapat berpikir secara mendalam, menganalisis situasi, dan mencari solusi kreatif. Nah, kemudian poin keduanya yaitu refleksi individu dan juga kelompok. Di sini diajarkan untuk memberikan mereka kesempatan dalam mengevaluasi proses belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengembangkan keterampilan analitis dan evaluatif. Ini itu penting karena untuk mengevaluasi argumen mereka, mengenali bias, terus menganalisis data, dan juga memeriksa sumber informasi. Poin yang pertama itu latihan studi kasus, di mana kasus yang dikasih itu harus relevan. Jadi mereka mengevaluasi berbagai pilihan, memahami dampak dari keputusan, dan juga menganalisis buktinya. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.
Kemudian poin yang kedua itu penilaian argumen, di mana mereka membangun dan mengevaluasi argumennya sendiri, mendorong mereka untuk mempertimbangkan perspektif lain, bukti, dan juga mempertanyakan pandangan yang ada. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan teknologi dan evaluasi kritis. Nah, dalam poin yang keempat ini, penggunaan teknologi ini juga dapat membantu mendorong mengembangkan critical thinking. Yang pertama itu diskusi daring berbasis platform, di mana forum atau aplikasi diskusi ini tuh dapat digunakan untuk berbagi ide, evaluasi pendapat, dan juga memberikan umpan balik atau feedback yang membangun satu sama lain. Kemudian ada poin kedua yaitu aplikasi simulasi, di mana kita bisa gunain simulasi digital yang melibatkan pengambilan keputusan kritis untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita dalam situasi yang mendekati kenyataan. Kemudian yang terakhir itu nomor 5, ada membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ini termasuk menciptakan suasana merasa aman berbicara, bertanya, dan berpendapat tanpa takut dihakimi. Poin pertama itu dorong partisipasi aktif, di mana kita mendorong ciptaan ruang yang mereka dapat merasa bebas untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan kritis, dan guru atau pendidik ini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penyampai informasi tunggal. Kemudian yang kedua itu ada kultur umpan balik atau feedback yang konstruktif, di mana feedback yang diberikan ini tuh mesti membantu dan mengarahkan untuk berpikir ulang dalam menganalisis pandangan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya ada usulan praktik untuk mempraktikkan critical thinking dalam proses pembelajaran. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode scaffolding yang dikenal sebagai praktek dari teori Vygotsky dalam mendefinisikan zona pengembangan yang berdekatan atau yang terdekat. Dalam penerapan scaffolding diasumsikan bahwa dampak dari pembelajaran ini memiliki dua tahap, yaitu perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Menurut Vygotsky, perkembangan benar-benar terjadi saat individu menggunakan tingkat mental yang dicapai oleh peserta didik dengan bantuan orang dewasa seperti dosen, orang tua, atau teman yang memiliki bakat lebih. Dalam konteks psikis atau kemampuan berpikir, di mana dengan kemampuan berpikir yang baik dapat memberikan dampak untuk memahami dan mengeksplorasi nilai-nilai dan juga hal-hal yang terjadi di sekitar dengan baik. Selanjutnya, dengan metode scaffolding, dosen atau mentor ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa atau peserta didik untuk membantu mereka memperdalam pengetahuan yang dimiliki dengan berbicara, mengajukan pertanyaan, juga berbicara dengan partner kerjanya. Dengan cara ini, individu itu dilatih untuk berpikir kritis. Misalnya, ketika ada kegiatan diskusi yang sedang berlangsung, individu itu harus menggunakan bukti-bukti yang kuat dan juga ide-ide yang logis untuk memastikan bahwa kegiatan diskusi ini tuh berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan pokok pembahasan hingga akhirnya menghasilkan hasil yang terbaik. Selain dengan scaffolding, upaya lain yang dapat dipraktikkan dalam pembelajaran menggunakan critical theory ini juga dapat menggunakan metode problem-based learning. Jadi menurut Dirjen Dikti tahun 2006, konsep pembelajaran yang berbasis pada masalah yang didasarkan pada metode pembelajaran itu dapat membuat individu belajar melalui keterampilan dalam berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Nah, dengan melakukan pembelajaran berbasis pada masalah ini, individu itu akan menghadapi tantangan nyata dalam kehidupannya sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuannya. Itu menurut Fateh Rahman tahun 2015. Jadi, kemandirian individu ini tuh akan meningkat melalui penggunaan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-harinya, menurut Arendt tahun 2012. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.